Kita selama sebulan ini, kita sama-sama merenungkan tema pengajaran yang kita beri nama Walking in Godliness. Ya, atau kalau saya boleh terjemahkan di dalam bahasa Indonesia, itu artinya berjalan di dalam kesalehan. Nah, kita harus tahu saudara, bahwa berjalan di dalam kebenaran, berjalan di dalam kesalehan, ini adalah sebuah proses yang melibatkan dua hal yang secara sekilas itu tampak paradoks atau bertolak belakang satu sama lain, yaitu kasih karunia Tuhan dan usaha kita. Saudara. Jadi yang pertama kita harus tahu bahwa untuk kita bisa berjalan di dalam kesalehan, untuk kita bisa berjalan di dalam kebenaran, itu kita nggak bisa melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Amin. Kita nggak bisa mengandalkan kekuatan kita, kerajinan kita sendiri, kekuatan kita sendiri, kita tidak bisa. Untuk kita bisa berjalan di dalam kesalehan, berjalan di dalam kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita, itu kita juga perlu dan sepenuhnya perlu dan bergantung sama kasih karunia Tuhan. Tapi di saat yang bersamaan saudara, kalau saudara baca Alkitab, Alkitab juga memberikan kepada kita perintah untuk kita tuh bersungguh-sungguh berjuang dan berusaha, saudara ya. Sehingga di sini kita harus tahu bahwa saat kita berjalan di dalam kesalehan, kasih karunia Tuhan dan usaha kita itu bukan sesuatu yang bertolak belakang, tapi adalah dua hal yang berjalan bersama-sama secara sempurna dan membuktikan satu sama lain. Rasul Paulus di surat Filipi berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tapi yang penting juga adalah ayat selanjutnya. Karena Allah yang bekerja di dalam kamu untuk kita ini bisa berkehendak dan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Ya, jadi justru saat kita memahami kasih karunia, justru saat kita memahami anugerah Tuhan lebih lagi di dalam kehidupan kita, seharusnya itu mendorong kita untuk kita memberikan segala usaha, kekuatan kita berjuang, untuk kita menyempurnakan, untuk kita menjalani, menghidupi anugerah yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, di dalam Tuhan itu menyelamatkan kita dan membantu kita di dalam kita itu berjalan di dalam kesalehan, Tuhan itu memberikan kepada kita hal-hal di dalam hidup ini itu yang kita sebut sebagai sarana-sarana anugerah. Nah, inilah apa yang akan kita pelajari selama 1 bulan ini, saudara. Kita akan mempelajari sarana-sarana anugerah yang Allah itu berikan kepada kita untuk membantu kita supaya kita ini bisa berjalan di dalam kesalehan, di dalam kebenaran bagi Dia, saudara ya. Sarana anugerah ini secara umum ya, adalah sarana-sarana yang dipakai Allah secara ilahi untuk menyalurkan anugerahnya kepada kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Atau dengan kata lain di dalam bahasa sederhananya, sarana anugerah ini adalah sarana-sarana yang Allah itu pakai untuk membuat kasih Allah yang tidak terlihat itu menjadi nyata, kelihatan tampak nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Atau kalau saya boleh saudara ya, saya akan coba dengan sebuah pertanyaan seperti ini. Siapa di sini percaya bahwa Allah itu bekerja di dalam kehidupan saudara? Siapa percaya? Oke, semua kita percaya ya. Nah, selanjutnya izinkan saya bertanya seperti ini, saudara. Kapan terakhir kali Anda itu sadar atau mengalami Allah itu bekerja di dalam kehidupan saudara? Kapan terakhir kali saudara menyadari dan merasakan Allah itu bekerja secara nyata dalam kehidupan saudara? Kapan, saudara? Wah, luar biasa. Ada yang jawab, sekarang ini. Betul, saudara ya, itu betul. Tapi gini saudara, berapa sering di Komsel gitu ya, pada waktu kita disuruh kesaksian, atau kita ditanya, mindset kita tuh berpikir seperti ini. Oh, Allah bekerja dalam kehidupanku itu 2 tahun yang lalu. Waktu Allah itu menyembuhkan aku dari kanker gitu misalnya. Itu 2 tahun yang lalu Allah itu bekerja dalam kehidupanku. Oh, atau Allah itu bekerja itu 5 tahun yang lalu, Pastor. Ya itu pada waktu COVID, bisnisku itu bangkrut, tiba-tiba Allah itu bangkitkan. Nah itu Allah itu bekerja. Atau 10 tahun yang lalu, pada waktu saya itu mengalami keterobosan di dalam karir saya. Nah itu Allah itu bekerja. Siapa yang kalau boleh jujur itu punya pengertian bahwa pekerjaan Allah itu selalu kita ukur dengan sensasi-sensasi atau special case seperti itu. Saudara. Kita sering ya seperti itu ya. Padahal kalau kita itu sadar dan kita itu mengerti saudara. Tidak ada 1 milisecond pun di dalam waktu dan kehidupan kita di mana Allah itu nggak bekerja. Saudara. Gak ada saudara. Allah itu selalu, setiap saat bekerja di dalam kehidupan kita.
memelihara kita, merawat kita. Contoh aja saudara ya, contoh. Ada satu lagu yang bagus itu ya, yang salah satu liriknya itu berkata seperti ini. Dalam bahasa Inggris tapi saya bahasa Indonesia kan ya. Engkau adalah Tuhan yang membawa makanan, menyediakan makanan di meja makanku. Siapa di sini percaya kalau hari ini kita bisa makan, itu semua karena pemeliharaan Tuhan. Semua kita percaya ya. Nah, siapa di sini saudara, yang makanan saudara itu, ujuk-ujuk ini bahasa Ibrani, nanti saudara cek di konkordan artinya apa ya. Ujuk-ujuk saudara ya. Saudara bangun pagi, tiba-tiba makanan itu blek jatuh dari langit ke meja makan saudara. Siapa yang mengalami seperti itu? Burung dara lagi terbang tiba-tiba jadi burung dara goreng di meja makan saudara gitu ya. Ayam tetangga saudara tiba-tiba jadi ayam goreng di meja makan saudara. Enggak saudara. Bagaimana caranya Allah itu memelihara kita dan ngasih makan kita? Lewat apa saudara? Salah satunya lewat pekerjaan. Nah pekerjaan itu adalah sarana anugerah yang Tuhan pakai. Benar nggak? Siapa di sini masih kerja punya bos yang menggaji kita sehingga kita punya penghasilan? Sarana anugerah juga kan saudara? Ada di sini yang uang itu gaji itu langsung jatuh dari langit jeblok gitu di halaman saudara gitu. Setiap bulan tanggal 1 gitu saudara. Gak ada saudara ya. Nah kita bisa lihat ya. Bahkan Allah memelihara kehidupan kita tuh Allah juga pakai sarana-sarana anugerah lewat pekerjaan. Siapa di sini kalau sakit ke dokter? Nah dokter itu sarana anugerah benar gak? Bukan berarti kita ke dokter kita gak beriman. Tapi dokter itu adalah salah satu sarana anugerah yang Tuhan pakai untuk apa? Untuk bisa memelihara kita. Nah gini saudara, saat kita tidak mengerti tentang sarana-sarana anugerah ini, kita akan sangat membatasi, sama-sama katakan membatasi, kesadaran kita akan pekerjaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saat kita cuma mengukur pemeliharaan Tuhan dan pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita itu cuma lewat sensasi-sensasi atau kejadian-kejadian spektakuler tertentu saja, kita jadi seakan-akan itu gini, tidak menyadari bahwa setiap hari Tuhan itu bekerja, memelihara hidup kita. Dan bahkan kalau boleh satu langkah lebih lanjut ya, dengan kita memahami sarana anugerah yang Tuhan itu berikan dalam kehidupan kita itu jadi lebih bisa menghargai hal-hal yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Contoh tadi, lebih menghargai pekerjaan kita, lebih menghargai bos kita. Kita nggak melihat bos kita tuh seperti Firaun, meskipun kelakuannya mungkin seperti Firaun, gitu ya. Saya berdoa kalau ada, gitu ya saudara. Tapi tetap dia adalah sarana anugerah yang Tuhan itu kasih dalam kehidupan kita untuk memelihara hidup kita. Nah, di dalam kehidupan iman, itu tadi secara umum saudara. Di dalam kehidupan iman, ada beberapa sarana anugerah utama yang Tuhan itu sudah berikan di dalam kehidupan kita untuk kehidupan iman kita saudara. Untuk menuntun kita hidup di dalam kesalehan. Kebenarannya apa aja itu saudara? Nah ini yang akan kita bahas selama 1 bulan ini. Minggu lalu kita udah bahas gereja saudara ya. Gereja adalah sarana anugerah di mana kita bisa merasakan perpanjangan tubuh Kristus di dunia ini. Kita bisa merasakan kepemimpinan Kristus lewat apa? Kepemimpinan di dalam gereja. Kita bisa merasakan bagaimana pelayanan Kristus, kebaikan Kristus, kasih Kristus. Lewat apa? Lewat kita saling melayani, saling mengasihi satu sama lain, menggunakan karunia kita untuk membangun satu sama lain di dalam gereja. Nah gereja adalah salah satu anugerah. Nah yang kedua adalah Alkitab yang akan kita pelajari hari ini. Nah yang ketiga ada doa, yang keempat nanti yang akan kita pelajari sama-sama di minggu keempat adalah sakramen perjamuan kudus. Nah hari ini kita akan belajar tentang Alkitab sebagai sarana anugerah. Nah, membicarakan Alkitab saudara ya, ini bisa diambil dari banyak sisi. Oke, saya bisa sangat teknis dan kita bicara tentang keabsahan Alkitab gitu ya, atau keistimewaan Alkitab, keaslian Alkitab. Oke, nah tapi hari ini saya akan ajak untuk kita semua mengambil dari segi atau angle yang lebih reflektif saudara. Saya akan bawakan firman ini dengan mungkin sifatnya nanti saudara akan merasa ini seperti teguran, ya, seperti sebuah warning, sebuah reminder. Tapi saya percaya itu yang kita tuh perlukan hari-hari ini. Saya percaya salah satu masalah gereja hari ini ya, adalah kita tuh nggak benar-benar mengerti, menghargai, dan menghormati pentingnya firman Tuhan Alkitab di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan bahkan kalau kita boleh jujur, saudara kita boleh jujur.
intensitas kita pegang HP sama pegang Alkitab, itu perbandingannya, rasionya di zaman sekarang ini udah terlalu jauh. Dan bahkan kalau kita boleh jujur, Alkitab itu bisa jadi salah satu benda di dalam rumah kita yang tidak pernah kita sentuh, saudara. Tapi di saat yang sama kita bilang kita orang Kristen. Ya, ini yang kita akan sama-sama renungkan sama-sama lewat firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 17. Saya akan bacakan ayat yang ganjil, saudara bisa bantu saya baca saya akan baca ayat yang genap, saudara bisa bantu saya baca ayat yang ganjil ya saudara ya. Demikianlah firman Tuhan, 2 Timotius 3, 10 sampai 17. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Ayat 11. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ayat 13. Ayat 14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ayat 15. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah tadi ayat 10 saudara, kalau kita baca itu dimulai dengan kalimat seperti ini. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Nah setiap kali ya saudara ya, kita udah sering belajar ini. Setiap kali saudara itu membaca sebuah perikop, lalu perikop itu dimulai dengan sebuah kata penghubung. Seperti ini contohnya, tetapi engkau. Apa yang harus kita lakukan saudara? Kita harus melihat perikop sebelumnya. Untuk kita ini bisa tahu yang sedang dibicarakan Paulus kepada Timotius ini apa. Saudara, tetapi apa? Nah, kata tetapi di sini kalau saudara lihat ya, itu Paulus itu gunakan sebagai partikel penghubung untuk mengkontraskan dua hal, Saudara. Jadi sebelum perikop ini, Paulus itu sedang menggambarkan sebuah keadaan. Lalu di perikop ini Paulus itu berkata seperti ini, tetapi kamu nggak kayak gitu. Tetapi kamu tuh seperti ini. Nah, keadaan seperti apa yang Paulus tuh gambarkan di perikop sebelumnya, yang dikontraskan kepada Paulus tuh di ayat yang kita ini baru baca ini, saudara. Nah, keadaannya itu adalah seperti ini. Kalau saudara itu mundur satu perikop, dan saudara lihat dari ayat 1 sampai 9, Paulus tuh berkata seperti ini, saudara. Perhatikan baik-baik. Ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Stop sampai di sini ya. Kalau saudara itu baca sekilas, saudara itu dengar pada hari-hari akhir akan datang masa-masa yang sukar. Sukar itu dalam pikiran saudara bentuknya apa saudara? Krisis ekonomi, benar nggak saudara? Terjadi peperangan di mana-mana saudara ya, benar ya? Terjadi bencana alam, itulah kesukaran yang akan terjadi di masa-masa terakhir. Aduh, nanti akan terjadi kesulitan, kelaparan di mana-mana, bencana alam, segala macam. Itu enggak sepenuhnya salah saudara. Tapi kalau saudara itu nanti perhatikan, bukan di sini kesukaran yang Paulus itu artikan di sini. Saudara. Ada sebuah kesuraman, ada sebuah keadaan kegelapan itu yang kalau saya boleh sampaikan di dalam konteks hari ini ya saudara, lebih suram daripada cuma sekedar krisis ekonomi. Lebih suram daripada cuma sekedar kelaparan atau penyakit di mana-mana atau bencana alam. Apa itu? Keadaan suram apa yang Paulus itu gambarkan di sini? Perhatikan baik-baik ayat kedua. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Itu lebih jahat, lebih suram, lebih parah dari gempa bumi, saudara. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih.
tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Ayat keempat, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Dan, perhatikan ini saudara, perhatikan konsentrasi saudara ya. Yang lebih membuat ini tuh lebih menyeramkan lagi, itu adalah ayat yang kelima. Yaitu ayat yang kelima berkata seperti ini. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Saudara, perhatikan baik-baik ya saudara. Saudara ngerti artinya ayat kelima ini saudara? Saudara ngerti yang dimaksud di sini saudara? Saya jelaskan sama saudara ya. Dulu, saya kira apa yang ditulis dari ayat 1 sampai ayat 4 ini, itu menggambarkan keadaan manusia dunia itu di luar sana. Di luar sana, orang itu semakin jahat, semakin cinta uang, semakin sombong, semakin tidak tahu diri, semakin egois, semakin tidak mengasihi di luar sana. Tapi saudara baca ayat kelima ini, saudara ngerti artinya saudara? Bahwa peringatan ini, warning ini, gambaran ini, Paulus berikan bukan kepada orang-orang yang tidak beribadah di luar sana. Tetapi diberikan kepada orang-orang yang secara kelihatan menjalankan ibadah mereka. Jadi artinya apa saudara? Ayat ke-1 sampai ke-4 bukan berbicara tentang orang di luar gereja. Tetapi orang-orang di dalam gereja. Kelihatannya beribadah. Kelihatannya komsel. Kelihatannya pelayanan. Kelihatannya mungkin persembahan, perpuluhan. Kelihatannya mungkin ikut doa ini, doa itu, seminar ini, seminar itu. Tetapi mereka memungkiri kuasanya. Artinya apa? Kehidupan mereka sama sekali tidak diubahkan oleh kuasa dari ibadah mereka. Lanjut saudara ya. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain. Dan menjerat perempuan-perempuan yang lemah, yang syarat dengan dosa. Dan dikuasai oleh berbagai nafsu. Ayat ke-7, ini menurut saya lebih serem lagi saudara, satu level saudara. Berkata seperti ini, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Yang kelima itu berlaku semua, hati-hati. Di dalam gereja bukan berarti hidup kita berubah. Di dalam gereja bukan berarti kita ini orang Kristen sejati. Lalu yang ayat ke-7 ini memperingatkan kepada kita-kita, orang-orang seperti saya, yang bahkan melayani firman sekalipun. Kita-kita yang mungkin suka belajar doktrin A sampai Z. Kita tahu semua teologi A sampai Z. Perhatikan baik-baik. Doktrin itu bagus enggak? Bagus saudara, penting. Saya adalah seorang pengajar. Saya selalu mengajar saudara untuk punya doktrin yang benar. Karena doktrin yang ngawur juga akan menyesatkan kehidupan saudara. Akan menghancurkan kehidupan saudara. Tapi di sini saudara, ada sebuah peringatan yang kita harus hati-hati, yaitu ini saudara. Hanya sekedar tahu doktrin, hanya sekedar tahu teologi A sampai Z, bukan berarti kita mengenal kebenaran. Bukan berarti kita belajar banyak buku dan tahu segala jargon kekristenan dan tahu doktrin secara canggih. Artinya kita benar-benar hidup di dalam firman Tuhan. Dan firman Tuhan hidup di dalam kita. Parahnya adalah gini, ayat 8, sama seperti Yanes dan Yambres. Menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Nah ini peringatan ya buat kita-kita yang, saya gini saudara ya, saya sangat suka sekali. Sekarang itu gereja mengalami sebuah kebangkitan di mana ada generasi itu yang sekarang suka belajar. Oh saya suka sekali saudara. Harus. Jadi orang Kristen gak boleh jadi orang Kristen yang bodoh saudara. Saudara itu harus punya dasar iman itu yang kuat. Saudara harus tahu iman yang saudara itu percayai. Saudara harus diperlengkapi dengan doktrin yang benar dan pengetahuan teologi yang cukup. Saudara supaya saudara itu punya pengenalan akan Tuhan itu yang benar. Tapi saudara,
Kalau kita itu hanya kegandrungan doktrin, berarti kan baik-baik. Kita suka doktrin, kita kegandrungan doktrin, kita gemar doktrin, tetapi kita tidak hidup menghidupi kebenaran yang kita percaya itu. Kita tidak hidup di dalam firman, dan firman itu tidak hidup di dalam kita. Sehingga kita cuma suka doktrinnya, tapi kita nggak benar-benar menghidupi dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Perhatikan baik-baik saudara. Itu akan membuat akal kita itu bobrok saudara. Dan akan membuat kebodohan kita itu nyata bagi semua orang. Saudara bisa tahu contohnya ya. Kaum Farisi. Bisa tahu saudara ya. Tahu A sampai Z. Seakan-akan pinter rohani. Seakan-akan pinter pengetahuan Alkitab. Tetapi akal mereka itu bobrok. Artinya gini. Mereka bisa melihat kebenaran. Tetapi orang lain itu melihat mereka sebagai kebodohan. Kenapa? Karena kehidupan mereka tidak seperti kebenaran yang mereka kira. Mereka tahu. Dan ini peringatan bahkan untuk orang-orang seperti saya. Seperti semua leader, pastor, dan saudara yang melayani Tuhan di tempat ini. Bahwa ada bahaya ini. Nah, kalau saya boleh rangkumkan saudara ya. Supaya kita bisa melihat dengan jelas. Itu seakan-akan Paulus yang tadi Paulus itu berusaha sampaikan itu adalah seperti ini. Kalau boleh dirangkum. Pada hari-hari terakhir akan ada dua kelompok orang Kristen. Saudara. Yang satu kalau boleh saya kasih judul orang Kristen palsu. Yang satu adalah orang Kristen yang sejati. Yang benar-benar asli. Yang palsu ini seperti apa? Di luar kelihatan beribadah tapi, nah ini saya list. Dan kita harus lihat ini satu persatu. Saudara. Kenapa? Lah karena kita tadi udah tahu kan ini teguran ini bukan untuk orang di luar gereja. Tetapi untuk orang di dalam gereja. Bukan orang yang tidak beribadah, tetapi orang yang beribadah. Jadi kita harus lihat, jangan-jangan ini kita. Yaitu apa aja? Satu, egois. Mementingkan dirinya sendiri. Selalu semuanya tentang dirinya. Segala sesuatu itu pokoknya tentang apa yang dia mau. Gak peduli tentang orang lain. Kedua, hamba uang. Hamba uang itu artinya apa sih saudara? Ujung-ujungnya duit. Ikut Tuhan ujung-ujungnya karena Nah, saudara yang bilang loh, siapa tadi yang bilang ya? Pelayanan karena duit. Duit, semuanya diukur pakai duit, uang. Yang ketiga, suka membual dan menyombongkan diri. Penfitnah, pembohong. Berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak tahu mengasihi, tidak suka damai. Suka menjelekan orang lain. Garang, tidak dapat menguasai diri. Berlagak tahu dan tidak berpikir panjang. Lebih menuruti hawa nafsu daripada Tuhan. Seolah mengerti firman tetapi tidak menghidupinya. Senggol kanan kirinya bilang, aku tahu pasti itu bukan kamu. Senggol kanan kirinya, bukan kamu. Itu di luar sana itu. Kayaknya di Jakarta banyak ya Pastor Jeffrey ya. Di Bali gak ada Pastor Jeffrey. Gak ada yang ngaku. Lalu bagaimana Paulus menggambarkan orang Kristen yang asli? Di ayat 10-17 tadi. Nah ini menurut saya agak sedikit encouraging. Encouraging saya gini. Karena Paulus itu kemudian tidak menggambarkan bahwa orang Kristen yang asli itu sempurna gitu ya. Seperti malaikat. Seakan-akan gini. Kalau orang Kristen yang palsu itu yang kiri, orang Kristen yang asli itu selalu berkorban, terus bukan hanya hamba uang, tapi tidak ingin uang, uangnya dikasih orang lain semua gitu ya saudara ya. Atau waduh gimana gitu ya, sempurna gitu, malaikat. Enggak saudara, tapi perhatikan baik-baik, dikontraskannya. Dengan ini kalau saudara baca tadi dari ayat 10 sampai 17. Yang pertama itu mau diajar. Yang kedua, mengikuti teladan iman yang baik. Jadi cukup rendah hati untuk merendahkan dirinya dan mengikuti teladan iman yang Tuhan itu berikan di dalam kehidupannya. Ketiga, rela menderita demi kasih dan kebenaran. 4, sabar. Dan kelima, tekun. Tekun apa? Tadi kalau kita lihat, tekun di dalam berpegang teguh pada kebenaran dan mengingat orang yang mengajar kepada mereka tentang kebenaran. Jadi di sini kita sekali lagi diingatkan, saudara. 1, sekali lagi diingatkan, orang Kristen palsu adalah mereka yang secara lahiriah gak beda dengan orang Kristen asli. Beribadah, pelayanan, komsel,
doa, puasa, ikut seminar, saudara. Tetapi tidak benar-benar hidupnya diubahkan oleh kuasa ibadah mereka. Nah menariknya saudara ya, tadi kita juga diingatkan, mereka ini juga bisa aja terlihat suka diajar, suka khotbah. Waduh dengerin YouTube-nya tuh khotbah semua mungkin isinya gitu ya saudara ya. Tapi kalau saudara lihat satu pasal berikutnya, kalau saudara baca di pasal keempat, ya mereka tuh mengumpulkan guru-guru hanya untuk memuaskan keinginan telinga mereka, saudara. Jadi bukan itu patokannya. Dengan kata lain gini, luarnya kelihatannya beribadah, luarnya kelihatannya itu baik, tetapi hatinya tidak pernah benar-benar diubahkan oleh kuasa ibadah mereka. Nah lalu, saudara, pertanyaannya adalah gini, apa yang membedakan orang-orang Kristen yang asli dan yang palsu? Nah jawabannya itu terletak di ayat 14 sampai 17. Ayat 14 sampai 17 berkata seperti ini, tetapi hendaklah engkau Timotius tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Sampai di sini saya juga pengen ngingetin ya, buat kita para orang tua. Berapa banyak di tempat ini parents yang punya anak kecil? Ya, oke, banyak ya, cukup banyak. Kita gereja ini diberkati oleh banyak keluarga muda. Saya kasih tahu ya, encouragement buat kita. Ngajarin Alkitab ke anak kita sama ngajarin Alkitab ke jemaat. Itu memang kadang-kadang lebih gampang ngajarin jemaat. Amin atau amin, para parents. Kadang susah, bener nggak? Apalagi kalau anak saudara itu teroris seperti anak saya, saudara ya. Ini khusus jemaat ini sudah tahu gitu ya. Nggak gampang. Kadang kita punya kesibukan, kadang di rumah itu juga situasi mungkin tidak terlalu dalam tanda kutip kondusif untuk kita tuh bisa mengajarkan anak kita. Tapi gini saudara, tidak akan pernah sia-sia kalau saudara itu pokoknya mau melakukan dan mau memulai saudara. Lakukan lewat apa yang saudara bisa aja. Kebiasaan kecil di mana saudara itu cuma minta anak saudara itu baca Alkitab dari kecil saudara. Itu bisa jadi sesuatu yang menyelamatkan anak saudara pada waktu dia dewasa nanti. Dan lihat di sini saudara. Ternyata apa yang dilakukan orang tua Timotius dulu, yang dilakukan oleh para orang tuanya dia, orang tuanya neneknya, di dalam membiasakan membaca kitab suci, mengenalkan kitab suci kepada Timotius dari usia kecil, itu bukan sesuatu yang sia-sia. Ternyata itu adalah sebuah warisan dan sebuah kebiasaan yang berharga yang kita tuh bisa berikan kepada anak-anak kita, saudara. Ingat memang kita bukan pengkhotbah yang spektakuler kadang kalau di rumah. Kita nggak bisa jadi imam itu yang waduh luar biasa di dalam kita mengajari anak kita. Dan kadang anak kita tuh tidak meresponi seperti yang kita mau. Tetapi saudara sekali lagi, selalu lakukan mulai dari apa yang saudara itu bisa lakukan. Lakukan saudara. Kenalkan kitab suci kepada anak saudara. Itu akan menjadi sebuah warisan yang berharga untuk hidupnya. Nah yang dapat memberi hikmat kepadamu, menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17. Dengan demikian, sama-sama katakan dengan demikian. Tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah ayat 17-nya ini saudara, di ayat 17 ini, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ini menurut saya terjemahan bahasa Indonesianya ini kurang spesifik. Karena kalau di dalam bahasa aslinya ada dua kata yang menurut saya spesifik di situ. Yang pertama adalah kata artios. Itu yang artinya itu komplit, utuh, pulih secara sepenuhnya. Lalu yang kedua itu ada kata exertismenos yang dipakai dalam bahasa Indonesia itu untuk kata diperlengkapi. Nah, kata itu dalam bahasa aslinya itu menurut saya lebih tepat diterjemahkan sama bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris itu pakai kata furnish. Saudara tahu arti kata furnish, saudara? Itu seperti sebuah kata itu yang menggambarkan sebuah proses renovasi, saudara. Memperbaiki sebuah rumah yang tadinya itu masih nggak siap huni, oke? Yang tadinya itu, saudara pernah ya datang ke proyek rumah yang belum jadi, saudara ya. Itu kan saudara tahan di situ 3 jam, 4 jam itu saudara. Enggak ya.
Saudara mungkin 1 jam aja udah ngerasa ini debuan, kotor di mana-mana ya saudara ya. Lalu apa yang harus dilakukan saudara? Rumah itu tuh harus direnovasi. Harus di-furnish, digarap sampai akhirnya itu komplit, utuh, bisa dipakai. Nah itu kata-katanya di situ saudara. Jadi kalau saya boleh terjemahkan ulang, menggunakan konteks dalam bahasa aslinya, ayat 17 itu kurang lebih seperti ini. Dengan firman Allah, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah itu dipulihkan, direnovasi, diperbaiki secara utuh, komplit, sehingga akhirnya siap dipakai untuk perbuatan baik dari Allah. Jadi maksudnya adalah gini, saudara. Maksudnya adalah gini. Ayat 1 sampai 9 tadi, yang dimana Paulus itu menggambarkan orang-orang Kristen yang dalam tanda kutip palsu tadi di dalam gereja tapi tidak benar-benar berubah. Saya kasih tahu saudara ya, tanpa kuasa firman Allah, itu adalah natur setiap kita. Jadi kalau kita lihat tadi list tadi saudara ya, egois. Saya kasih tahu saudara, tanpa firman Tuhan, tanpa kuasa Tuhan yang merubah kita, kita semua ini egois. Natur kita karena dosa itu kita egois. Kita hamba uang, kita sombong. Kita semua suka berontak, kita semua tidak tahu mengasihi, tidak suka damai. Kita semua garang, suka menjelekkan orang, tidak dapat menguasai diri. Saudara, natur itu ada di dalam setiap kita. Nah firman Tuhan, kalau kita lihat tadi di ayat 14 sampai 17 saudara ya, adalah kuasa tadi dulu saudara. Yang pada waktu Paulus berkata mereka beribadah tetapi memungkiri kuasanya. Kuasa apa yang Tuhan pakai? Yaitu kuasa firman Tuhan yang mampu untuk merenovasi kehidupan kita, memperbaiki hati kita, merubah hati kita, sehingga akhirnya kita bisa menjadi manusia-manusia kepunyaan Allah yang bisa dipakai untuk perbuatan baik Allah. Jadi dengan kata lain kayak gini saudara, kita nggak akan bisa melayani Tuhan sebelum firman Tuhan itu terlebih dahulu melayani kita. Kita nggak akan bisa menjadi orang yang dipakai Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan sebelum terlebih dahulu firman Tuhan itu merenovasi, memperbaiki, membangun kehidupan kita. Nah ini reminder saudara ya, reminder. Bahayanya pelayanan tanpa terlebih dahulu dilayani oleh firman Tuhan. Nah kalau saudara lihat nih konteksnya kan tadi Paulus nulis surat ini untuk Timotius kan. Timotius itu siapa? Anak rohaninya Paulus. Seorang anak rohani yang dipersiapkan Paulus untuk melanjutkan pelayanannya Paulus. Karena Paulus tahu dia sebentar lagi akan mungkin meninggal, tidak akan bisa melayani lagi sehingga Timotius nih salah satunya yang dipersiapkan untuk meneruskan pelayanannya Paulus ini. Nah, Paulus di sini make sure, saudara, memastikan bahwa Timotius sebelum kamu nanti jadi pemberita firman, sebelum kamu nanti jadi pengajar firman, sebelum kamu nanti itu jadi orang yang mengkhotbahkan firman, firman itu harus terlebih dahulu berkhotbah terhadap kamu. Sebelum kamu berharap firman itu merubah orang lain, terlebih dahulu kamu harus jadi penerima, penghidup firman itu. Refleksi orang tua di tempat ini. Yang kita begitu ngotot anak kita untuk jadi orang Kristen yang hebat, yang baik. Aku pengen anakku tuh rajin Alkitab, hafal semua ayat Alkitab. Saya tanya sama saudara, hari ini apakah Alkitab itu indah buat saudara? Halo. Apakah di dalam kehidupan saudara sehari-hari saudara menunjukkan kehidupan di mana Alkitab itu penting bagi kehidupan saudara? Kalau enggak saudara, saudara berharap ngajarin anak saudara bahwa Alkitab itu penting? Halo? Gembala Komsel, guru-guru sekolah minggu, dan termasuk buat saya pribadi pengajar di sini. Pada waktu kita ngajar anak kita, jemaat kita, orang-orang yang kita pimpin, untuk mereka mau menghargai, menghormati Alkitab, menikmati berkat yang Tuhan berikan lewat Alkitab. Pertanyaannya, apakah itu semua hari ini adalah kenyataan di dalam kehidupan kita? Nah jadi kalau saya boleh rangkumkan saudara ya, yang Paulus itu katakan seakan-akan seperti ini.
Orang Kristen yang asli dan palsu di hari-hari terakhir akan terlihat dari cara mereka memperlakukan firman Tuhan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Apa maksudnya? Gini saudara ya, khotbah, konseling, buku-buku rohani yang bagus, seminar-seminar, KKR, ya, program-program gereja seperti retreat dan sebagainya, itu semua adalah sarana yang bagus, saudara. Bagus, saya nggak bilang jelek ya, sekali lagi. Bagus. Semua itu harus dilakukan. Tetapi, saudara, itu semua hanyalah alat bantu untuk akhirnya kita bisa punya pengalaman dan ketergantungan yang pribadi dengan firman Allah. Atau kayak saya sederhanakan lagi nih, pakai kalimat yang sangat sederhana. Saudara mau dengerin khotbah 10.000 kali, saudara mau konseling 10.000 kali, saudara mau ikut seminar 10.000 kali, saudara mau ikut retret setiap bulan, saudara mau ikut retret bahkan setiap minggu sekalipun, kalau saudara tidak pernah membaca, belajar, merenungkan, melakukan, dan hidup dengan firman Tuhan sehari-hari dalam kehidupan saudara pribadi, maka semuanya itu akan sia-sia, saudara. Saat kita cuma mengandalkan alat-alat tadi, khotbah, konseling, KKR, retret, sebagai sarana kita mengalami Tuhan, merasakan Tuhan, maka kita itu sedang mengandalkan emosi atau sensasi sesaat saja. Itu terapeutik sekali, saudara. Saudara tahu ya terapi rohani ya. Kalau saudara itu habis olahraga, lalu saudara itu pegel, badannya pegel saudara ya. Saudara datang kemana saudara? Tukang pijat ya. Lalu apa yang dilakukan saudara? Tukang pijat itu akan mijit saudara. Kira-kira habis setelah dipijat, tukang pijatnya akan tanya sama saudara ya. Pak, gimana Pak setelah dipijat? Enak nggak? Wih, luar biasa. Enteng gitu ya saudara ya. Enteng. Nah sekarang pertanyaan saya adalah gini. Setelah saudara itu dipijat, badan saudara itu enteng. Lalu saudara itu keluar dari tempat pijat itu. Lalu sampai rumah, saudara nggak pernah olahraga teratur lagi. Saudara tidur posisinya itu ngawur lagi gitu ya. Saudara duduk juga posisinya nggak benar lagi gitu ya. Kira-kira badannya pegel lagi nggak saudara? Harus datang ke tempat pijat lagi saudara ya. Dan terus menerus seperti itu ya. Sekarang saya tanya saudara ya. Aduh, lesu rohani. Pastor Jerry, perlu retret. Ikut retret, pulang retret, wah semangat. Langsung hubungin Pastor Yeswandi, Pak ada pelayanan yang kosong apa Pak? Saya mau jadi volunteer, pelayanan langsung Pak. Saya tanya, 1 bulan gimana saudara? Halo, 3 minggu gimana saudara? Wah bulan lalu nih, yang khotbah Pastor Michael Chris Dion. Wah gitu dong, pulang gereja itu Pak, hawanya lain loh Pak. Di mobil aja AC itu kerasa beda Pak. Saya tanya sama saudara, 2 minggu kemudian gimana saudara-saudara? Halo. Benar nggak saudara? Itu loh, waktu seminar kemarin tuh loh. Waduh pulang seminar tuh saya berapi-api Pak. Seminar family itu ya, waduh saya langsung ngelihat suami istri saya itu seperti malaikat, kehidupan rumah tangga kami itu jadi manis, luar biasa. Saya tanya, 1 bulan kemudian 2 bulan gimana saudara? Jangan-jangan, waduh maaf piring terbang-terbang lagi di rumah. Saudara bisa ngerti ya, saat kita tuh cuma mengandalkan terapi dalam tanda kutip rohani. Tapi kita sehari-hari dalam kehidupan kita pribadi, kita nggak pernah benar-benar menghargai, menghormati, dan menggunakan sarana anugerah yang Tuhan itu berikan dalam hidup kita, yaitu firman-Nya. Kita nggak punya pengalaman pribadi sama Alkitab itu sendiri dalam kehidupan kita. Kita sehari-hari nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah merenungkan, nggak pernah membiarkan Alkitab itu yang membentuk kehidupan kita, memimpin kehidupan kita. Kita cuma selalu mengandalkan khotbah yang bagus, seminar yang bagus, retret yang bagus. Maka saudara itu kehidupan saudara itu sebenarnya itu seperti itu saudara. Kayak baterai handphone itu ya saudara yang sudah sowak tau gak saudara ya. Semakin lama harus di-charge semakin sering lagi, benar gak? Nah kalau itu yang saudara rasakan mungkin dalam kehidupan kita. Nah mungkin inilah yang kita harus bertobat hari ini. Bahwa kita mungkin saudara. Selama ini kita gak benar-benar hidup di dalam firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu yang memegang, memimpin kehidupan kita.
Nah sekarang refleksinya saudara. Seberapa penting dan berharganya firman Tuhan atau Alkitab bagi kehidupan Anda sehari-hari? Pertanyaan ini simpel jawabnya saudara. Seberapa sering Anda membaca Alkitab saudara? Seberapa sering Anda merasa Anda perlu untuk membaca Alkitab saudara? Kalau zaman sekarang mungkin dilakukan riset saudara ya. Dibikinkan diagram rasio penggunaan handphone dan rasio penggunaan Alkitab. Itu mungkin diagramnya sekarang udah jomplangnya udah jauh sekali. Nah itu mungkin yang salah dengan kita hari-hari ini. Yang salah dengan kita hari-hari ini adalah kita tidak menghargai, kita tidak menghormati, dan sebagai hasilnya kita tidak benar-benar menggunakan dan menghidupi sarana anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Dalam bentuk firman-Nya di dalam Alkitab. Nah, berikutnya yang terakhir saudara ya, bagaimana firman Tuhan membantu kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Wujudnya apa? Bagaimana caranya firman Tuhan itu menjadi sarana anugerah yang membantu kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah kita lihat di ayat 16 sampai 17 saudara ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Kata bermanfaat di situ bahasa aslinya menguntungkan, profitable untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Perhatikan baik-baik, ada beberapa hal di sini. Bagaimana firman Allah bisa bermanfaat bagi kehidupan rohani kita, bagi kehidupan iman kita. Yang pertama, firman Allah tadi dikatakan mengajar, saudara, mengajar kita. Maksudnya mengajar itu apa, saudara? Mengajar kita tentang doktrin dan pengenalan yang benar tentang pribadi Allah dan kehendaknya. Tanpa Alkitab sebagai panduan utama kita di dalam kita mengenal Allah, mengenal pribadinya dan kehendaknya dalam kehidupan kita. Sebenarnya saudara ya, Tuhan yang kita sembah itu meskipun kita orang Kristen, setiap minggu kita datang ke gereja, setiap minggu kita mungkin komsel, setiap minggu kita merasa bahwa kita mencintai Tuhan Yesus, mengenal Tuhan Yesus, tapi kalau kita nggak pernah mendasarkan pengenalan kita akan dia itu dengan apa yang tertulis tentang dia di dalam Alkitab, sebenarnya saudara, yang kita percaya, yang kita sembah, yang kita kasih, itu adalah Yesus versi kita, berdasarkan asumsi kita, berdasarkan perasaan dan pengalaman kita. Jadi kita bisa jadi orang Kristen, tetapi Tuhan yang versi kita itu bisa jadi bukan Yesus Kristus yang ada di dalam Alkitab. Dan saudara ngerti betapa bahayanya ini saudara. Jadi tidak mungkin kita bisa mengenal Tuhan tanpa kita tuh mengenal dia berdasarkan apa yang tertulis tentang dia saudara. Tanpa apa yang tertulis semuanya itu cuma asumsi, perasaan, dan emosi kita. Saya kasih sebuah ilustrasi saudara ya. Siapa di sini berani jual rumah atau jual tanah gitu ya saudara ya. Atau melakukan kongsi kerjasama perusahaan itu yang nilainya itu besar. Tanpa perjanjian tertulis di notaris. Siapa yang berani saudara? Ada di sini yang berani jual rumah saudara misalnya 5M gitu ya. Lalu saudara sama teman gereja gitu saudara jual. Lalu saudara berkata seperti ini. Gak usah notaris, gak usah tertulis. Kita kan teman. Gentleman agreement aja salaman. Berani saudara? Enggak berani saudara. Karena apa saudara? Nah kalau saudara punya pengalaman, pasti saudara akan familiar dengan pengalaman seperti ini saudara. Bisa terjadi seperti ini kan saudara. Harganya udah 5M, tiba-tiba minggu depannya teman saudara itu bayar saudara 3M. Lalu teman saudara berkata, udah ya lunas. Loh, kok bisa lunas? Kan kita di 5M. Enggak. Bukan itu, kita waktu itu dealnya 3M. Loh enggak 5M, enggak. Kamu ngomongnya 3M kok. Aku denger 3M, aku yakin kamu itu ngomongnya itu 3M, bukan 5M. Sering gak saudara kayak gitu ya saudara ya? Atau saudara kongsi sama orang nih, tiba-tiba ribut, lalu pada waktu ribut yang muncul katanya seperti apa? Dulu aku kira perjanjiannya itu seperti ini, benar gak saudara? Lo dulu kan dealnya sama aku 60-40, enggak. Aku yakin dulu kamu ngomongnya 55-45, enggak.
Pelayanan aja kalau nggak ditulis job desk-nya sempat berantem, saudara, bener nggak? Loh dulu aku kira tugasku ini, gitu ya, saudara ya. Nah sekarang saya tanya saudara, kalau saudara mau mengenal Tuhan tanpa membaca dan mengenal apa yang sudah jelas-jelas tertulis tentang dia, kira-kira yang terjadi apa saudara? Halo? Loh kok ikut Tuhan kayak gini ya? Tuhan kamu kok gini ya? Kalau Tuhan bisa berbicara saudara ya, kamu udah baca yang tertulis belum? Halo? Benar gak saudara? Seringkali loh, sebelum kita kecewa, sebelum kita marah, sebelum kita teriak-teriak sama Tuhan, sebelum saudara kalau teriak-teriak sama partner kerja saudara kan pasti partner saudara kan bilang, loh baca perjanjian tertulisnya, benar gak saudara? Nah seringkali di dalam kehidupan kita tuh seperti itu saudara. Kita mendefinisikan kasih Tuhan itu seenaknya kita sendiri, sesuai perasaan kita. Kita mendefinisikan Tuhan baik itu sesuai dengan versi kita, pikiran kita. Kita mendefinisikan apa yang Tuhan mau itu sesuai dengan keadaan kita waktu itu seperti apa, keinginan kita. Kita nggak pernah berusaha mengenal dia lewat sarana yang jelas-jelas Tuhan sudah kasih tentang dia yang tertulis. Nggak bisa saudara. Maka saudara akan punya versi Tuhan yang hanya berdasarkan asumsi saudara, perasaan dan pikiran saudara. Dan saudara tahu apa yang akan terjadi? Iman saudara itu nggak akan kuat. Kenapa? Nah, karena kehidupan saudara, keadaan hidup saudara itu akan berubah-ubah, perasaan saudara itu akan berubah-berubah, saudara akan menjadi orang yang bingung. Dan berusaha menyesuaikan Tuhan itu dengan asumsi dan perasaan saudara. Nggak bisa seperti itu saudara. Yang kedua, menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan. Saudara, atau bahasa Inggrisnya saya suka sekali ya, reproof and correct. Menegur dan memperbaiki, memimpin kepada pertobatan. Nah, saya tanya sama saudara, kapan terakhir kali saudara, kapan terakhir kali saudara baca firman Tuhan dan saudara itu bertobat karena firman yang saudara itu baca? Kapan terakhir kali itu terjadi saudara? Kita hidup di zaman budaya saudara ya. Kita tuh seringkali baca firman Tuhan. Kita pilih-pilih cuman sekedar sebagai motivasi kita, benar nggak saudara? Kita lagi dalam keadaan apa, kita baca ayat yang cocok, lalu kita post di Instagram, kita tempel tuh stiker di mobil kita sebagai alat motivasi kita untuk memotivasi kita bisa melalui situasi yang kita alami atau sesuatu yang kita mau capai. Itu nggak salah saudara. Memang firman Tuhan bisa menguatkan kita, memotivasi. Tapi perhatikan baik-baik, bukan hanya itu saja manfaat firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Hari ini kita belajar bahwa manfaat firman Tuhan di dalam kehidupan kita itu adalah untuk menyatakan kesalahan kita dan memperbaiki kehidupan kita, saudara. Jadi kalau kita baca firman Tuhan, yang firman Tuhan itu nggak nyaman buat kita, jangan di skip saudara ya. Justru mungkin Tuhan pengen memperbaiki, menyatakan hal-hal yang salah di dalam hati kita lewat kebenaran firman Tuhan itu. Yang terakhir, mendidik orang di dalam kebenaran. Paideia itu seperti gini saudara. Orang tua yang mendidik dan membesarkan seorang anak saudara. Jadi dengan kata lain gini, firman Tuhan itu nanti nggak akan cuma berhenti sebagai teori aja. Tetapi bisa memberikan kepada kita hikmat yang mendewasakan kita. Sama-sama katakan dewasa. Dewasa, saudara. Dewasa. Dewasa dengan hikmat. Nah oleh sebab itu firman Tuhan itu harus jadi alat yang membentuk kita. Cara kita bekerja, cara kita menikah, cara kita pacaran, cara kita melayani, cara kita memilih, mengambil keputusan di dalam kehidupan kita. Itu harus berdasarkan firman Tuhan. Itu yang akan membuat kita tuh menjadi orang yang semakin dewasa di dalam decision making kita, di dalam pernikahan kita, di dalam pelayanan kita. Nah sehingga saudara, kalau firman Tuhan ini bermanfaat seperti ini, luar biasa ya saudara ya, bermanfaat untuk mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, mendidik kita di dalam kebenaran. Kira-kira siapa yang ngelihat ini berkata bahwa manfaatnya firman Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita? Siapa yang percaya itu saudara? Luar biasa kan? Begitu luar biasa berkat yang Tuhan itu kasih di dalam firman Tuhan ini bagi kehidupan kita. Nah boleh nggak kalau saya simpulkan seperti ini saudara? Kalau gitu,
What if? Bagaimana kalau ternyata kita itu nggak suka baca Alkitab, kita itu nggak suka baca firman, kalau kita boleh jujur. Karena kita nggak merasa hal-hal ini itu bermanfaat bagi kita. Hal-hal yang dibilang menguntungkan oleh Tuhan ini loh. Buat kita tidak menguntungkan. Satu, mengajar kita untuk kita mengenal Tuhan dengan benar. Gak menguntungkan buat kita, kenapa? Karena mengenal Allah dan kehendaknya, itu bukan sesuatu yang menarik buat kita. Hello. Lebih menarik kalau tahu update terbaru Tom Lembong. Gimana itu sekarang gitu ya saudara ya. Wah lebih pengen tahu update terbaru yang terjadi sama artis ini, sama artis itu. Gimana kalau ternyata ini gak bermanfaat atau bukan keuntungan buat kita? Karena kedua, kita merasa kita adalah orang yang benar, gak perlu ditegur dan gak perlu diperbaiki. Buat apa aku baca Alkitab? Ketiga, kita tidak perlu dididik. Karena kita ini adalah orang yang sudah dewasa, udah hebat, bisa menemukan kebenaran kita sendiri. Sehingga satu hal yang saya pengen ajak saudara untuk sama-sama refleksikan hari ini saudara ya, adalah ini. Mungkin gak sih kalau ternyata kita tidak mencintai firman itu bukan hanya sekedar masalah perilaku, atau masalah kebiasaan, atau masalah kita nggak ada waktu. Tetapi kalau kita boleh akui dengan jujur hari ini, itu karena hati kita yang lebih menginginkan hal-hal yang lain, lebih daripada Allah. Enggak beneran. Aku nggak ada waktu baca Alkitab. Saya kasih tahu ya saudara ya, kalau saudara hobi padel, saudara akan selalu ada waktu buat padel. Halo. Saudara, kalau saudara merasa saudara itu nggak bisa hidup tanpa uang, saudara pasti akan punya waktu untuk kerja. Di sini ada yang nggak punya waktu untuk kerja? Tapi kenapa kita seringkali nggak punya waktu buat Alkitab? Ya karena hati kita tuh nggak merasa itu bermanfaat bagi kita. Yang dijanjikan Alkitab itu bukan hal-hal yang hati kita cari. Oh ini masalah kebiasaan. Aku ini bukan orang yang suka belajar. Saya tanya sama saudara, kalau saudara mau jadi arsitek, saudara harus kuliah nggak saudara? Dijalanin nggak saudara kuliahnya? Yang mau jadi dokter di tempat ini. Sesusah apapun kalau kita mau, kita akan jalanin bukan? Problemnya adalah hati kita yang tidak menginginkan firman. John Piper berkata seperti ini. Salah satu kegunaan terbesar, waktu quote ini ditulis, sosial media baru ada Facebook dan Twitter saudara ya. Kalau sekarang saudara tambahin di situ. Instagram, TikTok, Thread, whatever it is, adalah untuk membuktikan kepada manusia, untuk kita semua, bahwa di hari-hari akhir, masalah kita bukanlah kekurangan waktu, melainkan hati kita yang tidak menginginkan Allah. Kita selalu ada waktu buat Facebook, kita selalu ada waktu buat Instagram, kita selalu ada waktu buat sosial media kita. Kita nggak pernah ada waktu buat firman Allah karena hati kita yang tidak menginginkan Allah. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk perjamuan kudus sambil kita sama-sama melakukan gospel reflection ya, perenungan Injil lewat apa firman yang kita terima hari ini saudara. Kita persiapkan roti dan anggur. Ada di antara saudara yang seharusnya menerima roti dan anggur, tapi belum menerima, saudara bisa angkat tangan dan minta bantuan kepada asyir-asyir yang terdekat dari saudara. Kalau sudah, saudara bisa bangkit berdiri. Sambil persiapkan roti dan anggur saudara, kita sama-sama tutup dengan perenungan Injil saudara. Sambil kita melakukan sakramen perjamuan kudus kita pada hari ini. Kalau saudara lihat tadi ya, di ayat yang ke-15 saudara. Ada sebuah kalimat yang sangat penting di sini, krusial saudara. Yaitu Paulus berkata seperti ini. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu. Dan baca sama-sama yang saya tebel itu dengan keras saudara. 1, 2, 3. Menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Kita harus sadar di sini saudara ya, kita harus sadar di sini. Bahwa the ultimate goal, tujuan akhirnya, tujuan ultimate-nya
dari kita tuh mendisiplin diri kita untuk kita tuh membaca firman, mencintai firman, menghidupi firman. Ultimate goal-nya untuk kita tuh bergumul dengan firman Tuhan sehari-hari dalam kehidupan kita adalah untuk kita mendapatkan Yesus Kristus. Saudara harus tahu ini, saudara. Bahwa membaca firman itu bukan hanya menuntun kita kepada orang yang jadi pinter secara teori, untuk memperlengkapi kita dengan informasi-informasi formalitas gereja. Kalau aku orang Kristen, aku harus tahu ini, aku harus tahu itu. Aku harus hafal ayat. Bukan. Tetapi pada esensinya, firman itu tujuannya cuma satu. Sebagai sarana anugerah. Yaitu untuk menuntun kita kepada pribadi Kristus Yesus itu sendiri. Jadi saudara harus tahu. Setiap kali kita berkata, aku tidak mencintai firman. Aku gak mau baca Alkitab. Aku tidak mau hidup dengan Alkitab di dalam kehidupanku sehari-hari. Yang saudara tolak itu bukan cuma masalah perilaku, kebiasaan, rutinitas. Bukan, saudara. Yang saudara sedang tolak itu adalah pribadi Kristus Yesus itu sendiri. Nah, menariknya di sini adalah gini, saudara. Kalau saudara itu baca di Amsal, saudara, suatu hari, penulis Amsal di Amsal ke-8, itu menulis sesuatu itu yang menarik. Di Amsal ke-8 ayat 1 sampai 6. Berkata seperti ini. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya? Di atas tempat-tempat yang tinggi, di tepi-tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di sanalah ia berdiri. Di samping pintu-pintu gerbang, di depan kota pada jalan masuk, ia berseru dengan nyaring, hai para pria, kepadamulah aku berseru, kepada anak-anak manusia aku tujukan suaraku. Hai orang-orang yang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan, hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu, dengarlah. Aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam dan akan membuka bibirku tentang perkara-perkara yang tepat. Nah, menariknya di sini adalah gini, saudara. Kenapa hikmat itu digambarkan dalam bentuk seperti seseorang, saudara. Yang berseru-seru, yang manggil-manggil. Loh, harusnya kan kita yang berseru-seru cari hikmat kan, saudara. Harusnya kita yang teriak-teriak manggil, supaya raja itu yang berbicara kepada kita. Agama di luar sana teriak-teriak, berseru-seru supaya Tuhannya berbicara kepada dia. Tapi di sini perhatikan baik-baik. Kenapa digambarkan justru hikmat itu yang berseru? Seakan-akan hikmat itu yang memanggil, mengundang, mencari. Kita temukan jawabannya pada waktu kita lihat di Yohanes 1, saudara. Ternyata Alkitab, firman Allah yang tertulis dalam Alkitab, itu bukan hanya tulisan manusia, itu bukan hanya teori manusia, itu bukan hanya sesuatu yang bisa mengisi kepala kita. Tetapi Allah lewat hambanya Yohanes menggambarkan bahwa sesungguhnya firman itu bukan hanya sekedar kata-kata dan tulisan. Tapi firman itu adalah pribadi. Yang menyatakan dirinya kepada kita. Yang setiap hari mengundang kita, mencari kita, memanggil kita. Untuk kita bisa mengenal dia. Mari kita sama-sama baca Yohanes 1 ini sebagai ayat perjamuan kudus kita hari ini. Kita baca sama-sama dari ayat ke-1 sampai 5 dan 9 sampai 11. 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya, mula-mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu telah dijadikan oleh dia. Telah dijadikan. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat ke-5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Sambil kita lakukan perjamuan kudus ini, saya undang yuk untuk kita sama-sama refleksi dan bertobat. Apakah mungkin yang digambarkan di ayat 10 dan 11 itu masih menjadi hati kita saat ini? Bahwa dialah sang firman itu yang seharusnya kita manusia-manusia berdosa yang tidak layak gak bisa mengenal dia. Allah yang begitu mulia dan kudus.
Tapi digambarkan di sini bahwa firman itu bukan hanya sekedar menuntun kita datang kepada Dia, tapi firman itu sudah datang kepada kita. Menjadi manusia, mati, disiksa, digantung di atas kayu salib, dan bangkit supaya hari ini Dia bisa memanggil saudara, membawa saudara datang kepadanya untuk mengenal Dia lewat firman-Nya kepada kita. Alkitab adalah sarana anugerah di mana Allah yang mulia dan kudus itu, yaitu Yesus Kristus sendiri, datang kepada kita, membuka dirinya, mengundang kita untuk mendengar, mengenal Dia. Kita yang harusnya adalah orang-orang berdosa dan tidak layak.